Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak kue talam, kue dimakan di waktu pagi. Karena belum semangat jawaban salam, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak kue talam, kue dibeli dari Balikpapan. Ya Ustaz, karena belum semangat jawaban salam, mungkin semuanya belum sarapan. Sudah ya, nanti panitia nyiapkan sarapan. Tenang Bu, Pak. Ada lagi satu pantun. Ikan haruan, ikan limbat, ikan dipancing dari Sungai Musi. Kalau ingin anak perempuan hebat, buatlah namanya Susi. Ketua pembina kita namanya Susi, rektor pun Susi. Pebulu tangkis kita dulu namanya Susi juga. Yang hebatnya lagi, pacar saya pun namanya Susi dulu. Cuma tak ada jodoh. Kalau ada jodoh mungkin rektor juga istri saya dulu. Tak dapat saya Susi, Bu. Memang payah mendapatkan Susi ini rupanya. Karena kalau dapat Susi menjadi orang hebat. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Abdul Rabb, Ibu Dr. Susi Tabrani Rabb, yang OTW katanya kemari. Mungkin kecapean berpulang dari New Zealand, mungkin kelelahan ya. Mudah-mudahan kita doakan pembina kita secepatnya dan selamat sampai di masjid ini bergabung dengan kita. Yang saya hormati Ibu Rektor University Abdul Rabb, Ibu Profesor Susi. Kemudian yang saya hormati Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian, Kepala Seksi, yang berkepala maupun tak berkepala. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah para Habibullah, kekasih Allah. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi mudah-mudahan kita semua adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terakhir, sebagai umat yang insya-Allah sebagai pengisi surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibu Susi, Ketua Pembina kita, menghubungi saya dari luar negeri bahwa dia akan meminta saya untuk memberikan tausiah di masjid ini, bergetar hati saya. Mengapa tak bergetar? Karena ketika disebutkan nama Dr. Tabrani itu bergetar hati saya. Yang pertama, karena pertama dia itu dosen saya. Dosen yang mengajarkan saya disiplin adalah Dr. Tabrani. Terlambat kita, dia sudah masuk di lokal. Terlambat kita keluar
Kalau tidak Anda keluar, saya yang keluar. Begitu Dr. Tabrani membina kedisiplinan kepada kami. Maka yang tadi saya sebelum 9.30 saya sudah sampai. Ketika ditelepon tadi Ustadz kita, saya sudah sampai. Saya di mobil tadi lama, saya tengok masih sedikit nih sepatu, sendal, saya bilang kan. Di mobil saya duduk dulu. Saya 8.15 sudah sampai di sini saya. Setelah ditelepon baru saya keluar. Dr. Tabrani yang mengajarkan kami disiplin. Apa yang saya masih ingat pesan dia ketika itu. Kalau ingin Anda maju, kalau ingin bangsa ini maju, haruslah disiplin rakyat Indonesia ini. Siapa bagian dari rakyat Indonesia? Mahasiswa. Kalian calon-calon intelektual yang akan sebagai pemimpin bangsa ini. Kalau kalian tidak disiplin, kalian tidak hebat, hancur negara ini. Itu ditanamkan di hati kami. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang saya dengan nasihat almarhum Dr. Tabrani itu. Makanya ketika disebut Tabrani, bergetar hati saya. Yang kedua, memang dia itu bukan orang lain. Memang sekampung dengan saya, labuh tangga kecil namanya kampung kami itu, di Rokan Hilir. Bahkan masih ada, kata orang Melayu itu, masih seperti cekor dan jarangau. Tidak ada maksudnya. Seperti cekor dan jarangau, masih ada hubungan kekeluargaan. Yang nama sekampung pasti ada hubungan keluargaan. Tapi alhamdulillah, ketika saya kemarin membawa Gubernur Sumatera Barat ke Fakultas Kedokteran, kata orang Melayu tengango, tahu tengango? Tenganga saya melihat gedungan yang luar biasa seperti itu. Kolaborasi Eropa, ada Melayu, ada Islam, luar biasa bangunannya. Saya sudah keliling di Riau ini, tak ada seperti di sini, luar biasa betul. Inilah keberhasilan anak-anak almarhum di dalam meneruskan cita-cita ayahnya. Di Riau ini banyak orang-orang hebat, Pak, Bu. Tapi anak-anaknya gagal meneruskan usaha bisnis ayahnya. Banyak. Saya bisa cerita satu-satu lah di sini. Banyak yang gagal. Tapi almarhum Dr. Tabrani termasuk mempunyai anak yang berhasil, yang bisa melanjutkan cita-cita orang tuanya. Ada rumah sakit, ada pendidikan, alhamdulillah semuanya berkembang dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi judul tentang hijrah. Tahun baru Islam. Saya memberi judul hijrah kontemporer. Sebagian bertanya, apa bendonya nih? Apa barang ini Ustadz? Ini mau saya jelaskan nanti. Apa itu kontemporer? Hijrah kontemporer itu akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya bikin judulnya aneh-aneh? Karena orang yang hadir di sini orang-orang berpendidikan semua. Biar dia berpikir, apa maksud Ustadz nih? Hijrah kontemporer. Ada fikih kontemporer. Ya, ada fikih kontemporer. Jadi sekarang ada ulama-ulama kita itu membahas tentang kontemporer. Apa hukumnya Ustadz kalau selalu menonton handphone? Ada handphone di zaman Rasulullah? Tak ada. Ini bagian dari kontemporer. Yang tidak ada di dalam fikih, yang tidak ada dalil naklinya, itu disebut kontemporer. Apakah kita masih berhijrah sekarang? Secara fisik? Tidak.
Pekanbaru ini nyaman, Pekanbaru ini aman. Maka ini akan kita bahas nanti apa yang disebut dengan kontemporer. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada saat sekarang sudah 1447 tahun Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi Islam masih konsisten seperti sekarang. Tuhan kita Allah, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kita satu huruf pun tidak pernah berubah, satu titik pun tidak pernah berubah. Kiblat kita masih ke Ka'bah, solat kita masih 5 waktu. Begitu hebatnya Islam ini, tidak berubah ketika diberikan, ketika diajarkan oleh Rasulullah, sampai sekarang masih komit kita melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena sudah tak nyaman lagi, sudah tak aman lagi. Agama para kaum kafir Quraisy ketika itu terganggu, karena semakin banyak orang kafir Quraisy yang memeluk agama Islam. Maka ini menakutkan bagi kaum kafir Quraisy. Ini lama-lama habis pengikut kita nih. Kalau kita biarkan Muhammad ini menyebarkan agama baru ini, habis kita. Orang-orang hebat semua sudah masuk Islam. Yang paling monumental itu siapa? Umar bin Khattab, panglima perang kafir Quraisy pun masuk ke Islam. Lama-lama Abu Jahal pun bisa masuk. Begitu ketakutan mereka. Rasulullah pernah ditawarkan, wahai Muhammad, jabatan apa yang kau inginkan? Sebut. Kau menjadi raja, mau jadi menteri, pilih apa jabatan yang kau inginkan. Harta, berapa harta yang kau inginkan? Sebut. Kalau ada bukit itu emas, kami berikan kepada engkau bukit berbentuk emas. Kalau ada lautan itu ada berlian, kami berikan lautan itu untuk engkau. Asalkan engkau meninggalkan Islam, asalkan engkau tidak menyebarkan agama Islam. Wanita, wanita mana yang engkau mau? Sebut. Mau ketua pembina yayasan? Sebut. Mau rektor? Mau dekan? Mau ketua jurusan? Mau wakil dekan? Wakil rektor? Cakap. Begitu ditawarkan kepada Muhammad. Tapi apa jawaban dia? Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak berhenti menyebarkan Islam ini. Tetap Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Kata orang kafir Quraisy, karengkang mana Muhammad kau? Keras pula Muhammad ni. Semua tak mau. 3 tak mau. Tahta, harta, wanita ditolaknya. Kalau kita ditawarkan itu, mak, pening juga untuk menerima atau menolaknya ya. Pening kita. Sekarang justru saudara kita banyak meninggalkan Islam. Kenapa? 1 kotak Indomie, beras 10 kilo, tinggal agama Islam. Begitu rendahnya nilai akidah sebagian saudara-saudara kita. Ini semua diberikan, ditolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu rapatlah kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Rapat, sudah hadir semua, sudah buat absen. Pakai absen. Kalau tidak, tak keluar tunjangan. Pakai absen. Semua kepala suku sudah datang? Sudah. Sidang kita mulai. Kata Abu Jahal, tertutup. Tidak ada orang lain menyaksikan, menonton. Karena rapat ini rahasia.
Bagaimana kita ingin memusnahkan Muhammad tapi tidak diketahui orang lain? Karena sempat tahu orang lain, tahu pengikut Nabi Muhammad, mati kita diserang. Saya minta pendapat tuan-tuan semua. Silakan memberikan pendapat. Satu orang angkat tangan. Wahai pimpinan, saya punya pendapat. Jumpa Nabi Muhammad itu pancung langsung selesai. Apa kata Abu Jahal? Kerja gila kau tu. Kalau tahu kita memancung, mati kita. Jangan, bodoh kita tu. Satu lain angkat tangan. Saya punya pendapat, masukkan Muhammad di dalam kotak kayu. Kita letakkan di dalam hutan atau di mana saja. Jangan kita kasih makan. Ada yang ketemu nanti sebelum dia mati, terbuka rahasia kita, mampus kita. Tak bisa ini. Akhirnya bingung, berjam-jam rapat. Maka Abu Jahal punya pendapat. Saya punya pendapat. Bagaimana kalau setiap suku mengutus satu orang pemuda yang gagah perkasa? Nanti dia kepung rumah Muhammad ketika malam hari. Dia kepung rumah Muhammad. Diam-diam kita masuk, kita pancung Muhammad. Tak ada yang melihat bahwa kita membunuh Muhammad. Apa kata yang lain? Setuju. Voting, semua angkat tangan, setuju. Sidang saya tutup. Tang, tang, tang. Langsung. Suku ini siapa namanya? Suku ini siapa namanya? Terkumpullah pemuda-pemuda yang gagah perkasa yang akan mengepung rumah Muhammad pada malam itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai siang rapat. Maka ketika sore turun firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yajruna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Rasulullah tahu bahwa ini perintah untuk hijrah. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku mendapat firman Allah bahwa kita harus hijrah. Apa jawab Abu Bakar? Siap. Begitulah kalau tentara sekarang, siap. Tak bertanya mau kemana, mengapa, apa yang kita bawa, bagaimana keluarga ku ini tinggalkan. Tidak ada. Kita hijrah malam ini, siap. Begitu sahabat yang setia. Nah ini satu hikmah bagaimana setianya Abu Bakar Siddiq mendampingi Rasulullah. Padahal Abu Bakar tahu ini nyawa tandingan ini. Kalau mengikut Muhammad nyawa, tak ada cerita. Tapi dia tetap mengatakan siap mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil lagi Ali. Ali, nanti engkau duduk, engkau tidur di tempat tidurku nanti, di kasurku. Siap kau Ali? Siap, kata Ali. Padahal taruhannya apa? Mati. Tapi Ali mengatakan siap taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mau cari kawan seperti itu zaman sekarang? Ada tak kira-kira?
Ada di zaman sekarang kita mencari kawan seperti itu. Aku nak kena bunuh, tolonglah lindungi aku. Ada tak? Dia melindungi kita. Pelan-pelan jawabnya apa? Mana kata mati-matilah kau, tak peduli aku. Atau anak aku mau bayar SPP ni, besok batas waktunya, tolonglah pinjamkan aku. Ada tak yang mau minjamkan? Kira-kira. Atau tak ada beras di rumahku, habis beras, tolonglah minta aku agak setengah kilo agar bisa masak kami hari ini makan. Ada tak yang memberikan seperti ini? Ada tak kawan-kawan ketika kita menangis dia mau menghampiri kita? Ada tak kawan-kawan ketika kita susah mau menolong kita? Adakah kawan-kawan ketika kita susah dia ikut susah bersama kita? Adakah di zaman sekarang ini? Susah, Bu, Pak. Susah. Yang banyak kawan apa? Kawan tertawa. Kawan ngopi banyak. Kawan main domino. Kawan apa lagi? Kalau wisata ke Pantai Koneng Dumai, ke Arau, ke Sungai Hijau Kampar, semua nak pergi tu. Dibuat pengumuman, semua ngisi list. Aku ikut. Tapi dibuat list, ada yang kesusahan, terbakar rumah kawan kita, tolong mengisi list bantuan. Tak ada kisah. Susah mencari teman yang menangis, tapi mudah mencari teman yang tertawa. Itu yang kejadian pada zaman sekarang ini. Tapi ini di masjid lain, bukan di masjid sini. Ini di university lain, Bu, bukan di Unirab. Kalau di sini insya Allah beda-beda tipis saja. Tapi tidak, saya yakin di sini ini bagus semua, saya yakin. Karena implementasi Islamnya luar biasa di kampus kita ini saya lihat, termasuk di boarding school kita ini luar biasa sekali. Makanya saya sangat simpati dengan institusi ini, karena dia bukan saja mengajar dunia, tapi yang lebih penting adalah mengejar akhirat, karena itu kehidupan kita yang abadi. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah solat Isya, Rasulullah tidur. Kapan Rasulullah tidur? Setelah solat Isya. Supaya apa? Rasulullah tidur setelah solat Isya? Supaya senang qiyamul lail, bisa cepat qiyamul lail, supaya bisa solat tahajud, supaya bisa beristighfar malam. Mengapa Rasulullah tidur setelah Isya? Supaya mudah qiyamul lail. Bangun malam solat. Kita malam bangun, tapi pipis. Banyak yang bangun kita malam, tapi pipis, bukan qiyamul lail. Ada yang tidur sampai jam 11, jam 12, apa? Buka FB, IG, WA, TikTok, tak habis-habis sampai kiamat sudah. Tak habis-habis, cobalah, ikuti terus. Ada bersambung terus tu. Apalagi TikTok tu, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau ini kita ikuti, mampus kita. Bertuhankan kepada handphone, akhirnya tidur larut malam, tak solat malam. Tapi Rasulullah kebiasaannya, mengapa dia tidur setelah Isya? Supaya mudah qiyamul lail. Jam 2 Rasulullah bangun ketika itu. Setelah dia solat, dia berdoa kepada Allah, mohon petunjuk. Dia bilang dengan Ali, nanti ketika aku keluar, kau tidur di tempat tidurku. Siap Rasulullah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depan kami buat sekat,
Di belakang pun kami buat sekat. Kami tutup mata kalian supaya kalian tidak melihat. Dia ambil Rasulullah pasir, dia serakkan, tertidur orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah ini tadi. Rasulullah keluar dengan aman, tidak diketahui kafir Quraisy. Setelah subuh baru terjaga, tertidur kita. Ayo masuk rumah Muhammad. Sekali dilihat yang ada siapa? Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Mana ketehe, kata Ali. Mana ketehe. Aku tidur memang dari sini. Jadi ini kata Ustadz pada ulama, doa ini doa untuk doa apa? Jangan dilihat orang. Ini di surah Yasin, semua kita udah hafal. Jangan nanti bapak-bapak dibuat lagi itu nanti mau keluar malam dibacakan doa ini supaya istri tertidur. Jangan dibuat pula, Pak. Ketika bapak bacakan itu ingin mungkin begadang malam, waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Bapak baru buka pintu, hei ketahuan, kata istri. Karena istri juga mengamalkan doa itu. Mampus, tak dapat. Jangan coba-coba. Istri bapak orang soleh semua. Tak bisa itu. Itu bisa dilakukan kepada siapa? Kafir Quraisy, tak kepada istri yang soleha. Tak mempan ilmu itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju gua tempat bersembunyi adalah terjal sekali, batunya terjal. Maka yang mengantarkan makan setiap hari siapa? Asma bin Abu Bakar. Jadi ini satu lagi yang perlu dicatat ya. Rasulullah ahli strategi, ahli perang. Dia atur semua, siapa teman dia, siapa yang tidur di tempat tidur dia, kemudian siapa yang mengantar makanan, Asma bin Abu Bakar. Kemudian di sekitar gua itu ada satu orang ditugaskan yang bernama Abdullah. Apa tugas Abdullah ini? Dia pura-pura memelihara kambing. Kalau ada bahaya, maka dia memberi sandi, memberi kode kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada musuh, wah, kira-kira seperti itulah. Tapi bukan seperti ini. Ini icak-icak aja. Nanti kau kasih kode ya. Kalau ada musuh datang, siap. Kata sahabat Abdullah tadi. Ini ada musuh. Seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada musuh. Pernah satu kali ingin musuh datang, tetapi tidak jadi masuk. Kenapa? Karena pintu gua penuh dengan sarang burung dan sarang laba-laba. Allah menutupi, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa orang yang ditugaskan mengantarkan berita? Yang bernama Amir bin Furairah. Wah, jadi Rasulullah punya juga intel. Setiap ada berita yang terjadi di Mekah, datang dia menyampaikan pada Rasulullah. Ahli perang loh Rasulullah ini. Ingat itu, ahli perang. Menyampaikan dia. Yang menunjuk jalan, wah ini hebat nih. Yang menunjukkan jalan Rasulullah sampai ke Madinah, non muslim, bukan orang muslim. Namanya Abdullah bin Quraikid. Jadi penunjuk jalan Rasul, karena Rasulullah bukan jalan raya seperti ini, tidak. Dia jalan tikus istilah gitu ya. Jalan tikus yang tidak dilihat orang, bersembunyi ini ceritanya. Jangan sampai nampak orang. Maka yang menunjuk jalan itu adalah saudara kita yang non muslim. Makanya kita tidak boleh memusuhi saudara-saudara kita non muslim. Kalau ada tetangga kita non muslim, jangan musuhi. Terbakar rumah kita besok, siapa yang menolong? Keluarga kita, saudara kita yang jauh sana di kampung, mana pula mungkin? Keluarga yang dekat inilah yang menolong kita, walaupun dia berbeda agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita
tetap menghormati, menghargai walaupun mereka tidak beragama Islam sama dengan kita. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah Rasulullah menuju Kuba. Ketika menuju Kuba dilihat ada debu yang tinggi menjulang ke langit. Ternyata seekor kuda mengejar baginda Rasulullah. Yang mengejar ini bernama Suraqah. Kafir Quraisy yang bernama Suraqah ingin mengejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin mendapatkan hadiah. Abu Jahal mengumumkan, yang dapat membegal, yang memotong kepala Rasulullah diberikan hadiah 100 ekor unta. Kalau sekarang 1 ekor unta sekitar 70 juta. Berarti 7M bagi siapa yang bisa membegal kepala Muhammad. Suraqah ini rupanya ingin 7M tu. Dia kejar. Dia panglima perang kafir Quraisy. Setiap kudanya melangkah terjatuh. Setiap kuda yang melangkah terkelecok. Tahu terkelecok? Kalau kami yang Melayu terkelecok nama itu. Kuda yang terkelecok, setiap melangkah terkelecok. Setelah sampai di depan Rasulullah, kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Menggigil badannya. Apa katanya? Muhammad, aku sudah banyak berperang. Aku sudah beribu kali mengendarai kuda. Tapi kali ini memang aneh. Kudaku selalu tergelincir. Kudaku selalu jatuh. Aku yakin bahwa engkau bukan manusia biasa, Muhammad. Aku yakin bahwa engkau adalah Rasulullah. Akhirnya di depan baginda Rasulullah, dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di Kuba, sampai di Makkah, sampai di Madinah, disambutlah dengan selawat yang luar biasa. Karena sudah lama kaum Ansar menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berjejerlah orang-orang Madinah dengan berselawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'an lillahi da'. Ayo semua. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'an lillahi da'. Gembiranya lah kaum Ansor ketika itu menyambut kedatangan kaum Muhajirin, bersatu mereka sehingga Madinah disebut menjadi negeri yang medani, negeri yang makmur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.